Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membuat video dan memperkenalkan diri. Saya Siti Nuriskita Afifah. Saya Asnin Indira Huzaifah. Saya Muhammad Ridwan. Saya Najarudin. Saya Brian Alfarizi. Dan kami akan membuat video untuk tugas mazhab positivisme hukum. Teman-teman, kalian ngerasa nggak sih hukum itu tidak adil? Nah, akan tetapi kita harus mentaati peraturan itu. Itu adalah salah satu pemikiran mazhab positivisme hukum dalam ilmu filsafat. Yuk, kita bahas dari Aturan yang rasanya terlalu kaku atau tidak manusiawi, tapi tetap berlaku secara hukum. Nah, pandangan seperti ini ada dasarnya dalam filsafat hukum, terutama dalam mazhab positivisme. Di video ini, kita akan bahas lebih dalam tentang positivisme hukum, mulai dari asal-usulnya, tokoh-tokohnya, sampai bagaimana pengaruh dalam sistem hukum kita sekarang. Yuk, kita bahas! Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan mazhab positivisme, penting banget untuk kita pahami dulu apa itu filsafat hukum. Karena tanpa pondasi ini, kita bakal gampang tersesat ketika membicarakan apakah suatu hukum itu adil atau tidak, sah atau tidak, atau bahkan layak atau tidak diberlakukan. Secara sederhana, filsafat hukum adalah cabang dari filsafat yang mengkaji hakikat hukum secara mendalam dan kritis. Artinya, filsafat hukum gak cuma tanya apa sih undang-undangnya, tapi juga kenapa hukum itu ada. Juga tujuan hukum itu apa, siapa yang berhak membuat hukum, dan apakah semua hukum harus adil. Nah, kalau kita pikirkan pertanyaan seperti itu, sebenarnya sangat mendasar dan penting karena di kehidupan sehari-hari kita sering banget menemui konflik antara apa yang tertulis dalam hukum dan apa yang kita rasa adil atau benar secara moral. Contohnya, bagaimana kalau ada seorang ibu mencuri makanan karena anaknya kelaparan. Secara hukum, dia mungkin tetap bersalah, tapi secara moral banyak dari kita merasa dia layak diberi bantuan, bukan dihukum. Nah, dilema semacam ini adalah wilayah yang dibahas dalam filsafat hukum. Begitu teman-teman. Sejarah dan latar belakang munculnya mazhab positivisme. Lahir di Eropa sekitar abad ke-18 sampai 19. Saat itu dunia baru saja mengalami revolusi besar seperti revolusi Prancis dan mulai meninggalkan dominasi agama dalam urusan hukum. Masyarakat butuh hukum yang pasti, tertulis, dan tidak bergantung pada tafsir moral atau agama. Tokoh awalnya ada Jeremy Bentham dan muridnya John Austin yang dikenal karena pandangannya bahwa hukum adalah perintah dari penguasa yang berdaulat. Lalu muncul Hans Kelsen yang dikenal dengan teori Grundnorm atau norma dasar. Semua norma hukum menurut Kelsen berasal dari satu norma dasar tertinggi. Mereka inilah yang meletakkan dasar mazhab positivisme modern. Ada 3 pertanyaan utama yang sering dijadikan titik tolak dalam filsafat hukum. Pertama, apa itu hukum? Apakah hukum hanya sekedar aturan tertulis? Atau bisa juga berupa norma sosial, adat, atau bahkan perintah ilahi? Tiap filsuf mempunyai pandangannya tersendiri. Kedua, apakah hukum harus adil? Ini pertanyaan klasik. Apakah sesuatu bisa disebut hukum
kalau tidak adil. Positivisme bilang iya, itu tetap hukum. Tapi mazhab lain seperti naturalisme tidak setuju. Ketiga, apakah hubungan antara hukum dan moralitas? Apakah hukum harus selaras dengan nilai moral? Atau keduanya adalah dua hal yang terpisah? Ini akan jadi kunci utama perdebatan dalam video ini. Mari kita simak. Mazhab positivisme hukum muncul sebagai reaksi terhadap mazhab hukum alam, yaitu natural law, yang dominan pada masa itu. Mazhab hukum alam yang menekankan bahwa hukum berasal dari prinsip-prinsip moral dan etika yang universal. Namun, positivisme hukum berpendapat bahwa hukum yang hanya berasal dari norma-norma hukum yang ditetapkan oleh negara atau masyarakat. Jadi ada tokoh-tokohnya yang berperan dalam positivisme hukum, yaitu yang pertama ada John Austin pada tahun 1790 sampai 1859. Austin adalah salah satu pendiri. Ia berpendapat bahwa hukum adalah perintah dari penguasa yang berdaulat dan kepatuhan terhadap hukum adalah kewajiban yang mutlak. Yang kedua ada Hans Kelsen tahun 1881 sampai 1973, yaitu salah satu tokoh positivisme hukum yang paling berpengaruh pada abad ke-20. Ia mengembangkan teori hukum murni, pure theory of law, yang menekankan bahwa hukum adalah sistem norma yang terpisah dari moralitas dan politik. Mazhab positivisme hukum memiliki pengaruh besar pada perkembangan hukum modern. Beberapa contoh penganutnya adalah: yang pertama, pembentukan sistem hukum modern. Positivisme hukum berperan dalam pembentukan sistem hukum modern yang berdasarkan pada norma-norma yang ditetapkan oleh negara. Kemudian yang kedua, pengembangan teori hukum. Positivisme hukum juga berperan dalam pengembangan teori hukum yang lebih sistematis dan terstruktur. Namun mazhab positivisme hukum juga memiliki kritik dan tantangan dari berbagai pihak, seperti mazhab hukum alam dan mazhab hukum kritis. Kritik tersebut antara lain adalah bahwa positivisme hukum dapat mengabaikan nilai-nilai norma dan etika dalam hukum. Seperti itu, saudara. Selanjutnya ada prinsip-prinsip utama. Mazhab positivisme hukum ini memiliki prinsip-prinsip utama, yaitu yang pertama ada hukum sebagai sistem norma, yang dimana hukum dianggap sebagai sistem norma yang terstruktur dan terorganisir. Yang kedua, pemisahan antara hukum dan moralitas, yang dimana hukum dipisahkan dan moralitas dan etika sehingga hukum dapat berdiri sendiri tanpa campur tangan nilai-nilai moral. Yang ketiga ada kedaulatan negara, yang dimana negara memiliki kedaulatan untuk menetapkan hukum dan mengatur masyarakat. Ciri-ciri mazhab positivisme yang pertama itu ada formalistik. Hukum dilihat sebagai bentuk, bukan isi. Yang kedua, rasional dan logis. Semua bisa dianalisis secara sistematis. Yang ketiga, netral dari nilai moral, di mana tidak mencampurkan hukum dengan nilai-nilai subjektif seperti agama, budaya, atau perasaan keadilan masyarakat. Yang keempat, mengutamakan hukum tertulis. Hukum tidak datang dari kebiasaan atau moral dan undang-undang resmi. Seperti mazhab lain, positivisme punya sisi positif dan negatif. Pertama, positivisme memberikan kepastian hukum. Artinya, orang bisa tahu aturan dan konsekuensi secara jelas. Kedua, cocok diterapkan di negara modern.
yang mempunyai sistem birokrasi dan pemerintahan yang rapi. Tapi ada juga kekurangan positivisme, cenderung mengabaikan aspek moral dan keadilan. Bisa dipandang untuk membenarkan hukum yang tidak adil. Contohnya, hukum apartheid di Afrika Selatan dulu bersifat rasis, tapi tetap sah secara hukum positif. Indonesia banyak undang-undang yang mencerminkan pandangan positivistik. Contohnya, undang-undang lalu lintas, aturan soal helm, SIM, aturan tilang tetap berlaku. Meskipun masyarakat kadang merasa keberatan, artinya hukum tetap ditegakkan meskipun ada perdebatan tentang rasis keadilannya. Positivisme ini berguna saat negara butuh aturan yang pasti dan seragam untuk semua warganya. Di dunia hukum modern, filsafat hukum membantu kita untuk mengkritisi hukum yang sudah ada. Apakah hukum ini masih relevan, adil, dan manusiawi? Membantu membuat hukum yang lebih baik dengan landasan nilai dan logika, bukan sekedar kepentingan untuk politik. Yang terakhir adalah mengembangkan cara berpikir hukum yang reflektif dan nasional, bukan hanya pasal atau hafalan semata. Jadi, filsafat hukum bukan hanya untuk akademisi, tapi juga penting untuk praktisi hukum, mahasiswa, dan aktivis, bahkan masyarakat umum, karena hukum mempengaruhi kehidupan kita setiap hari. Inti dari positivisme hukum adalah hukum itu harus dipisahkan dari moral. Menurut John Austin, hukum adalah perintah dari penguasa yang disertai sanksi. Sedangkan menurut Hans Kelsen, hukum adalah sistem norma yang berjenjang dan asal dibuat melalui prosedur yang sah, maka itu sah sebagai hukum. Tidak peduli isinya adil ataupun tidak. Bagi para positivis, hukum tidak dinilai dari baik maupun buruknya secara moral, tapi dari apakah ia sah secara formal dan dibuat oleh lembaga yang berwenang. Sebagai mahasiswa hukum, kita perlu berpikir, apakah cukup hanya mematuhi hukum formal? Apakah kita bisa memisahkan hukum dari moral? Menurut kita, hukum tidak bisa berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan nilai-nilai keadilan. Mungkin kita berpikir dengan pendekatan moral dan humanis dalam pendekatan hukum. Kita sudah bahas dari awal apa itu mazhab positivisme, siapa tokohnya, bagaimana ciri-cirinya, sampai kelebihan dan kekurangannya. Intinya, positivisme mengajarkan kita pentingnya hukum yang pasti. Tapi juga mengingatkan bahwa hukum bisa kehilangan ruh keadilannya jika terlalu kaku. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau kamu jadi pembuat hukum, apakah kamu akan memisahkan hukum dari moral? Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, share, and subscribe. Jalan-jalan ke kota Bandung, jangan lupa mengisi saku. Kalau kalian bingung, jangan lupa membaca buku. Jangan lupa membaca buku filsafat ya. In every moment, my love will be tempted. Until the forever, always, every moment. Even in the face of greatest joy. In every moment, my love will be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan undang-undang resmi. Lembaga yang berwenang. Semua warganya. Nilai, norma, dan etika dalam hukum. Seperti itu saudara. Terima kasih teman-teman. Ini adalah wilayah yang dibahas dalam filsafat hukum. Begitu teman-teman ya. Dadah. Ih, bego. Atur Mata kuliah filsafat hukum. Kami akan membuat video. Iya sih. Jangan lupa like, share, and subscribe. Atau enggak? Tapi ada kalian ya. Modern. dan hukum. Mengatur masyarakat. Ya ada helm lu Pi. Banyak tanaman. Nah, ini seperti itunya begitu. Nah, udah kan. Wes. Gue tuh takut nggak muat dimasukinnya tahu.